بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambut Pak Dr. Henry Salahuddin. Ini sahabat saya yang tinggal di Turki saat ini dalam rangka studi lanjut dan juga menjadi bersama keluarga. Dr. Henry Salahuddin pendidikan formalnya juga di Pondok Modern Gontor, lulus tahun 1999, kemudian masternya di International Islamic University Malaysia, Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Kemudian PhD-nya diperoleh di Academic Islamic Studies di University of Malaya tahun 2016 lalu. Saya kira seperti disampaikan Pak Bidin, ini pilihan yang sangat tepat karena beliau saat ini tinggal di Turki. Kita membicarakan peradaban di Turki yang dibangun oleh Turki Utsmani. Aktivitasnya beliau saat ini selain beberapa waktu lalu masih menjadi direktur eksekutif di INSIS sebelum kepindahan ke Turki, kemudian dosen tetap di Pasca Sarjana University Darussalam Gontor, dan juga dosen di Kaderisasi Ulama Unida Gontor. Saat ini tinggal di Turki dan melakukan penelitian tentang sumbangan Turki Utsmani di bidang pemikiran dan peradaban Islam. Berbagai karya tulis sudah dihasilkan oleh Dr. Henry juga. Mauqif Ahlil Sunnah wal Jamaah minal Usul al-Khamsah. Ini skripsi beliau di S1-nya, kemudian tesis masternya adalah Al-Ghazali's Role in Developing Islamic Theology. Kemudian buku yang juga disertasi S3, Wacana Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam, dan konsep kesetaraan dalam kesaksian perempuan. Kemudian juga buku yang terbaru ada Mawaqif, Beriman dengan Akal Budi. Demikian Pak Henry, saya kira pengantarnya cukup dari saya. Tafadhol waktunya, kira-kira ada waktu sekitar 1 jam 5 atau 10 menit untuk menyampaikan presentasinya, kemudian nanti disusul oleh tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya nanti ada session Q&A dan silahkan untuk raise hand lebih dulu. Nanti moderator di sini akan menunjuk untuk melakukan tanya jawab. Pak Dr. Henry, silahkan waktunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf betul. Ini saat ini lagi baru sampai di Bursa, jadi ibu kota yang kedua di Utsmani. Ya, beberapa ratus meter di belakang ini ada makam Utsman Ghazi bin Ertugrul dan putranya Sultan kedua yaitu Orhan, itu dekat sini. Baik, yang terhormat dan sangat kami hormati dan kami ambil faedah ilmunya yang tidak ada henti-hentinya, Prof. Dr. Hamid Fahmi Yarkasi yang merupakan guru kami baik dalam pengetahuan, cara menulis, meruntutkan cara berpikir, dan banyak mungkin hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Kemudian terima kasih yang terhormat Pak Bidin Ulmudin, mungkin kita belum pernah jumpa, namun mudah-mudahan bisa merekatkan hati kita. Pak Susilo Cahyono yang sudah bertemu secara offline maupun online gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya di Qatar, di Indonesia, dan dimanapun berada, mudah-mudahan rahmat Allah selalu menyertai kita semuanya. Kenapa kita belajar sejarah? Kenapa kita mengkaji kembali? Ada orang yang mengatakan bahwasanya ngapain sih kita bongkar-bongkar lagi catatan-catatan lama, apalagi saat ini isu khilafah yang sangat kental. Kita membahas sejarah, apalagi mengkaji kembali tentang khilafah atau Turki Utsmani, kita dituduh kadang-kadang anti Pancasila, anti negara, pengen negara mendirikan negara khilafah dan lain sebagainya. Ini tentu tidak benar, bahwasanya kita ingin kembali
merasakan bahwasanya para pendahulu kita itu mempunyai aspek kejayaan yang luar biasa yang bisa kita tiru lagi, ya kita kembalikan lagi masa-masa kejayaan itu. Sebab apa? Sebab tidak lain bahwasanya ihya'u syu'uril majdi, menghidupkan kembali rasa kita ini sebagai bangsa yang pilihan, umatan wasato, bangsa yang sukses baik di dunia maupun di akhirat insya Allah, dan menjadi percontohan bagi umat-umat yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya mengkaji sejarah bukan berarti kita ingin sekedar bernostalgia saja. Saya pernah mengatakan kalau kita mau nyalip mobil, kalau kita ingin maju kencang, kita tidak bisa menyalip mobil kalau kita tidak lihat spion. Nah, spion itu ibarat sejarah kita. Kita lihat, nah kalau kita nyalip langsung tanpa melihat spion, kita tanpa melihat apa yang pernah ada di belakang kita, kondisi masyarakat kita dan latar belakang sejarahnya, maka asal maju itu akan celaka juga kita nanti. Dan apalagi kalau kita tidak mempunyai ruh psikis, ya psikologi kita tentang sebagai umat Islam yang mempunyai latar belakang kejayaan yang luar biasa, itu ibarat seperti anak ayam yang ditetaskan dari listrik. Jadi rasa ayamnya itu, psikologi ayamnya itu kurang, saya rasa gitu. Baik, makanya kita langsung saja masuk untuk lebih mempersingkat, dan mungkin nanti karena masa tanya jawab itu akan banyak yang bertanya atau banyak yang ingin menambahkan masukan-masukan dari apa yang kami sampaikan, sebab ini merupakan satu pemantik saja, pembuka saja, kita bisa melihat langsung, ya, mengkaji langsung, ya, untuk lebih detailnya, untuk menghadirkan perasaan kita. Memang enaknya ke sini. Di sini ini ada semuanya di sini. Termasuk misalnya bagaimana kita melihat rantai-rantai yang besar di museum militer yang menghalangi kapal Al-Fatih, itu ada juga. Termasuk kita mau melihat catatan wakaf Al-Fatih untuk Masjid Sultan Fatih, ya, di samping makam beliau itu, ya, itu ditulis semuanya bagi nadir wakaf. Baik, saya ingin mempersingkat dengan mulai untuk share PowerPoint saya yang sudah saya siapkan di sini. Mudah-mudahan bisa tampil dengan baik. Ini sudah bisa terlihat, Pak moderator, Pak Susla. Sudah, Pak, sudah. Silakan mau full screen atau begini saja? Ya, full screen lebih baik. Ya, full screen silakan di full screenin, Pak. Ya. Ini sudah mulai masuk ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang tata kelola pemerintahan Turki Utsmani berbasis peradaban. Nah, berbasis peradaban. Jadi bukan tata kelola yang berbasis kekuasaan yang absolut, yang tanpa kritik dan lain sebagainya, yang sering kita pahami bahwasanya kalau tata pemerintahan berbasis agama, berbasis monarki, itu selalu menjadi kekuasaan yang absolut tanpa kritik dan melanggar HAM, pastinya begitu. Baik, kita mulai dengan pengenalan tentang Daulah Utsmaniyah. Jadi kita banyak mendengar dari prolog Prof. Hamid bahwasanya memang Turki itu menguasai 3 benua sampai Eropa. Bahkan kalau tambahan sedikit ya tentang di Hongaria. Di Hongaria itu sampai ada semacam peribahasa yang mengenang kekalahan, kepahitan dalam perang Mohacs. Ya. Di Hongaria itu ada peribahasa top is fasjet Mohacsnal. Ini ekspresi umpatan kalau orang mendapatkan nasib sial. Jadi top is fasjet
lebih buruk ketimbang kalah perang di Mohacs. Mereka kalah perang dalam waktu kurang dari 3 jam meskipun mereka sudah bergabung dari banyak negara, itu negara-negara salibis Eropa pertengahan itu ya, membantu Hongaria untuk melawan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang berkuasa pada tahun 520 pada usia beliau yang ke-28 tidak salah, sampai tahun 566. Jadi 48 tahun beliau berkuasa, dan ini merupakan sultan terlama dalam Daulah Utsmaniyah, dan pada masanya itu puncak kejayaan Turki Utsmani. Baik, jadi Daulah Utsmaniyah itu nama resminya adalah, kalau diarabkan, Daulah Aliyah Utsmaniyah. Jadi pemerintahan yang tinggi, yang tertinggi, yaitu Utsmaniyah. Ini adalah satu daulah yang tergolong pemerintahannya sangat panjang, dipimpin oleh 36 sultan, bertahan hingga 633 tahun tanpa terputus dalam sejarah dunia. Para sultan Daulah Utsmaniyah itu dari Utsman Ghazi yang diri Daulah Utsmaniyah, anak dari Ertugrul, Wahid Khan yang terakhir itu, semuanya sultan-sultan ini naik tahta ini telah melakukan pekerjaan-pekerjaan penting semaksimal mungkin untuk menjaga negara tetap berdiri demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dunia. Di masanya kekafiran tidak sanggup menampakkan kesombongannya, sedangkan umat Islam semakin mulia, berwibawa, dan disegani. Setiap periodenya, dari pembentukan hingga pengembangan struktur politik dan ekonomi, dari kehidupan intelektual dan artistik hingga sosial budaya, merupakan subjek penelitian terpisah yang menarik perhatian. Jadi Daulah Utsmaniyah ini menghasilkan orang menjadi doktor sampai sekarang itu banyak sekali. Disertasi, master tesis juga banyak sekali, sudah ratusan ya, mungkin ribuan juga, yang mengkaji khusus misalnya bidang ekonominya, bidang militernya, bidang pendidikannya, ya, terus khusus dalam masalah wakafnya, terus pengelolaan pemerintahannya, persenjataannya, terus tata kelola agamaan, dan seterusnya banyak sekali. Karena 633 tahun, ya, hampir 7 abad itu merupakan waktu yang sangat panjang sekali. Orang mungkin mengatakan Turki Utsmani daulah yang tidak ada apa-apanya, itu sangat keliru sekali. Bahkan Barat banyak mengenal peradaban itu dari Turki Utsmani, bagaimana mereka seharusnya menghargai manusia, hak asasi manusia, bagaimana seharusnya membuat hukum perundang-undangan, bagaimana membuat pendidikan, kesehatan, ya. Banyak sekali sejarawan-sejarawan klasik Turki itu menyaksikan bagaimana sehatnya masyarakat Utsmani pada waktu itu. Hampir tidak ada yang sakit, yang parah-parah yang seperti di Eropa itu tidak ditemukan di Daulah Utsmaniyah. Sebab apa? Sebab undang-undang tentang makanan, tentang kebersihan itu sangat rapi sekali. Nah, selain itu ya, geografi wilayah Utsmani yang dimana setelah kejatuhannya berdiri lebih dari 40 negara telah mendapatkan tempat khusus dalam sejarah pemerintahan di dunia. Ini ada satu nasihat Utsman Ghazi untuk putranya Orhan ketika beliau sakit, ya. Utsman Ghazi ini ketika sakit, ya, beliau menunjuk putranya Orhan. Orhan itu bukan putra tertua, ada lagi kakaknya, tapi Utsman lebih memilih Orhan. Dan setelah meninggal pun Orhan itu berkata kepada kakaknya, "Kak, Anda kan yang tertua, saya sudah nggak sanggup. Ternyata nggak enak jadi sultan gitu. Dikira kan enak jadi pemimpin itu." Kakaknya itu bukan langsung menerima. "Ya, alhamdulillah kau serahkan saya." Itu wasiat bapak, ya, amanah bapak,
mau nggak suka, Anda harus melaksanakannya. Ya. Coba di mana orang yang dikasih jabatan tertinggi menolak, apalagi kakaknya, ya, kakak sultan itu menolak, itu kan jarang sekali ada di dunia, bahkan orang rebutan menjadi pemimpin saat ini dengan pilkada, dengan macam-macam ya pemilu itu. Baik. Nah, nasihat Utsman ketika sakit untuk Orhan ini menjadi semacam GBHN, garis-garis besar haluan Daulah Utsmaniyah, ya, sampai akhirnya itu. Sebab nanti di akhirnya itu saya tidak memaparkan semuanya. Di akhir itu nanti semacam tanda kutip laknat dari Utsman kepada anak cucunya jika memerintah tidak patuh kepada agama, kepada aturan agama. Didoakan nanti tidak dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Berikut singkatnya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wahai anakku, ini wasiatku untukmu. Jangan melakukan sesuatu selain yang diperintahkan Allah. Bertanyalah kepada ahlul ilmi atau ulama tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui dan belajarlah dari mereka. Jangan melakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui betul hakikatnya. Jangan enggan bertanya, ya. Jangan enggan bertanya, jangan enggan berbuat ihsan, kebaikan untuk pasukanmu, dan ingatlah bahwa manusia itu adalah hamba kebajikan atau abdul ihsan. Ini kan bahasanya orang kalau mendapatkan kebaikan itu dia akan paling tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada orang yang memberi ihsan kepadanya. Wahai anakku, dahulukan urusan agama di atas urusan lainnya, sebab kewajiban merupakan faktor utama yang menekan negara dan agama. Jangan enggan menghormati ulama dan menyepelekan perhatian terhadap hak-hak mereka, sehingga urusan syariat dapat ditegakkan dengan baik. Nah, ini kemudian menjadi semacam GBHN, ya, GBHN bagi Daulah Utsmaniyah. Dan dengan wasiat ini kedudukan ulama sangat tinggi, ya. Apalagi Syekhul atau Qadhi Askar itu sangat tinggi. Bahkan nanti saking tingginya penghormatannya itu, ya, Sultan pun tidak bisa menolak fatwa ulama, Syekhul Islam. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa Daulah Utsmaniyah bisa bertahan sampai 7 abad itu. Kemudian dengan keterlibatan ulama dan keikhlasan mereka, ya, terus Daulah Utsmaniyah bisa mencapai puncaknya. Namun ya, ketika ulamanya rusak, maka disitulah awal daripada stagnan, ya. Masa-masa stagnan berarti macet, ya. Dia tidak berkembang lagi, ya. Kemudian masa tawakuf, dia berhenti, bisa mundur pelan-pelan, dan itu diawali dari rusaknya ulama. Dan itu memang sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, bahwasanya hancurnya satu negara itu karena rusaknya ulama, rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama karena hubud dunia, karena mereka ya pragmatis, cinta dunia. Itu saja yang singkatnya seperti itu. Itu satu bangunan yang disebut dengan karavansarai, atau semacam hotel lah, tempat menginap bagi para musafir. Ini biasanya orang 3 hari di sini, ya. Ini di Buyuk Cek Meje, didesain oleh Mimar Sinan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Panjangnya 48 meter dan lebarnya 22 meter. 3 hari musafir di sini gratis, dapat makan, dapat minum, dioperasionalkan dengan wakaf. Dan di sini pedagang-pedagang, ya, bisa menginap di sini. Ini contoh bagaimana kekaguman orang Barat terhadap Turki Utsmani. Singkatnya,
eh, seperti berikut. Masyarakat Usmani dikenal sebagai masyarakat yang tekun, serius, dan sangat hati-hati dalam memastikan bahwa segala sesuatunya telah dilakukan dengan benar, penuh pertimbangan, dan tidak setengah hati. Ada misalnya cendekiawan Italia tahun 1732, Luigi Ferdinando Marsili. Dia menulis, tidak mungkin Anda menjumpai orang Usmani meludah di jalan, dan budaya ini masih bisa kita jumpai sampai sekarang. Ya, saya di Istanbul pernah melihat orang meludah-ludah di jalanan, itu saya belum pernah ya selama 6 bulan ini, masuk ke 7 bulan ini. Craven, penulis Inggris tahun 1789 mengatakan cara orang Usmani memperlakukan wanita harus menjadi contoh bagi kita bangsa di semua tempat. Mereka tidak pernah merendahkan wanita, apalagi di jalanan. Nah, disinilah bagaimana kita mengetahui bagaimana perlakuan mereka terhadap wanita. Sampai tahun 1860, perempuan Eropa itu tidak boleh melakukan bisnis sendiri, ya, karena kedudukan perempuan itu diragukan, sebagai manusia utuh itu diragukan. Terus sampai 1920 pun di Amerika perempuan belum boleh untuk ikut pemilu. Untuk ditanya untuk ikut pemilihan umum itu tidak boleh. Tapi masyarakat Usmani sudah mengamalkan ajaran Quran dan hadis, dan semuanya terlihat dengan jelas. Nah, ini ada di Prancis abad ke-16, 1596 tepatnya. Dia memberikan kesaksian seperti ini. Saya pernah tinggal di rumah orang Usmani di Kervansaray selama 3 hari. Makan minum gratis. Ternyata tradisi mereka melakukan itu hanya untuk tamu yang Muslim saja, tetapi juga untuk tamu Kristen. Juga Duloir, Prancis, 1654, dia mengatakan ada yayasan amal atau wakaf, charity, khusus untuk binatang. Jadi di masyarakat Turki Usmani itu hampir tidak ada ladang kebaikan yang belum mereka pikirkan. Ada misalnya orang Prancis yang lainnya, tahun 1665, dia mengatakan orang-orang kaya Usmani saling bersedekah dalam jumlah banyak. Mereka mencari orang-orang miskin yang tidak memperlihatkan kemiskinannya atau iffah. Mereka sangat tidak toleran jika ada orang menyakiti binatang. Binatang-binatang yang haram dimakan juga tidak boleh disiksa di sana. Makanya tidak heran kalau mereka juga ada wakaf anjing dan kucing. Nah, ini contohnya luar biasa sekali. Baik, jadi singkatnya begini, tata kelola Turki Usmani berbasis peradaban itu ada kerja-kerja untuk menggiatkan budaya ilmu dan kaderisasi kepemimpinan. Budaya ilmu digiatkan dengan pembangunan perpustakaan sejak masa Orhan, ya kalau tidak salah. Nah, Utsman itu belum ada, saya pribadi belum menemukan literatur yang pasti ya, perpustakaan yang dibangun di masa Utsman. Tapi ketika di masa Orhan, itu juga sudah membuat college, universitas di Bursa, di tempat saya sekarang ini berada. Ya, perpustakaan itu nanti mencapai zaman puncak kejayaannya. Ya. Perpustakaan itu pada tahun 1700-an, masa apa itu, Laleli atau apa itu di masa Sultan Ahmed, itu Sultan Ahmed III kalau nggak salah. Nah, tepatnya pada tahun 1700 sekitar 24-25 gitu. Dan perpustakaan itu dibangun banyak sekali, nanti ada di masjid ya, ada di di college, terus di TK itu semacam pondok sufi. Nah, perpustakaan ini dijalankan dengan wakaf, termasuk bukan wakaf gedung sama bukunya saja, tapi operasionalnya juga,
termasuk pustakawan yang orang bekerja di situ gajinya berapa tiap harinya, terus kemudian ada 2-3 orang ya buku-buku dan seterusnya. Jadi dia memikirkan sampai operasionalnya. Kaderisasi kepemimpinan sultan-sultan itu bukan asal kamu anak raja, anak sultan pasti kamu mau bodoh, mau pinter, mau baik, mau tidak, pasti kamu jadi pemimpin. Tidak, tapi disiapkan. Dan itu kita bisa melihatnya bagaimana pembekalan calon-calon sultan. Ada daerah Manisa. Kalau kita mau ke Izmir, saya kadang-kadang tercampur kota Izmir sama Iznik. Kalau Iznik itu kota yang tadi disebutkan oleh Prof. Hamid tadi, Nikea itu. Nikea itu nama sekarangnya di Turki itu disebut Iznik. Kalau Izmir, kalau kita ke Izmir kita melewati Manisa. Manisa di situ adalah satu Sanjak Bey, di mana calon-calon sultan itu dikader, dia ditempa di situ menjadi semacam bupati lah di situ. Latihan memimpinnya di situ. Dan itu daerah pelosok jauh dari ibu kota, terus nantinya ada banyak pemberontak juga di sana. Perusuh juga di situ. Nah, jadi dikader semuanya. Ada Manisya, ada Amasa dan seterusnya. Nah, kemudian mereka juga melakukan integrasi ajaran Islam baik dari Al-Qur'an maupun hadis menjadi budaya. Ya, membumikannya dalam budaya. Misalnya dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menjelaskan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu bisa sangat lebih baik ya. Itu lebih utama, lebih baik daripada bersedekah tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakiti orang yang menerima. Nah, untuk menjaga muruah atau kehormatan diri orang yang menerima sedekah, menerima zakat dan seterusnya itu ada semacam sadaka tase. Itu semacam kota amal ada di pinggir-pinggir jalan. Orang yang ingin bersedekah naruh saja di situ, nggak ngasih langsung ke orangnya. Nanti orang yang perlu dia ngambil seperlunya saja, tidak langsung dikeruk semuanya isi kotaknya, tidak. Sama dengan askeda, ekmek itu artinya roti, askeda itu artinya digantung. Jadi yang viral di medsos itu kalau orang beli roti 3 diambil 2, yang 1 digantung. Nah, nanti kalau ada yang perlu dia ngambil yang dia perlukan, roti yang dia perlukan. Ya. Ada juga kemandirian ekonomi umat melalui lembaga wakaf yang sangat profesional, diatur betul sampai cara operasionalnya bertahan selama mungkin. Karena orang-orang yang wakaf itu niatnya sampai hari kiamat wakafnya tidak rusak. Makanya dijaga betul. Dan 90% tanah di Istanbul itu adalah tanah wakaf sebenarnya. Nanti pada zaman awal-awal Republik itu tanah-tanah wakaf banyak dijuali, dijual-jual, ya, termasuk tanah masjid, tanah Darushifa, ya, rumah sakit, terus ada lagi Darul Aziz kayak panti jompo itu dan lain sebagainya. Membuat undang-undang berbasis kemaslahatan dan mengatur semua sendi kehidupan. Nanti termasuk bagaimana undang-undang untuk rumah makan, untuk hewan. Jadi dipikirkan semuanya undang-undangnya itu. Terus menjadikan keadilan sebagai syiar tertinggi pemerintahannya. Nah, ini menandakan bahwasanya Turki Utsmani adalah sebuah daulah yang dipimpin oleh sultan-sultan yang mengetahui rahasia peradaban dan kunci kejayaan. Ini kita bisa melihat lagi selanjutnya. Nah, ini kalau kita masuk ke Topkapı Sarayı, istana Topkapı, kita langsung dihadapkan dengan yang namanya
Adalet Kulesi atau Menara Keadilan. Nah, karena ini syiar Daulah Utsmaniyah itu menegakkan keadilan. Nah, ini yang disebut dengan keadilan menjadi syiar tertingginya. Devlet Ali Utsmaniyah, ini nama resminya. Nah, jadi di situ sebenarnya Daulah Utsmaniyah itu bukan satu ras saja. Pendirinya multi ras yang masing-masing perilakunya, budayanya, bahasanya itu sangat berbeda sekali. Dan bagaimana pemerintahan waktu itu memainkan perannya, ini yang sangat menarik sekali. Ini ada Turki, ya, terus ada Arab, ya, terus kemudian ada Slavia, Romawi, terus Albania, Yunani, Chaldea dan Moranites, Tartar. Drus ini masih ada di Lebanon atau di wilayah-wilayah lainnya, termasuk mungkin di Syria juga ada Turkmen, terus Kurdi, Armenia, Yahudi, dan lain sebagainya. Jadi prosentasenya bisa kita lihat, ya. Makanya apakah Turki Utsmani itu sebagai satu pemerintahan yang basis pada syariah, pada ajaran Islam, kemudian kasarannya adalah bentuk pemerintahannya adalah monarki, itu selalu mengunggulkan ras Turki, bangsa Turki? Tidak. Sebab apa? Sebab tidak sedikit sadrazam atau sodrul a'dham atau perdana menteri dan menteri-menteri itu banyak sekali dari masa ke masa itu justru bukan keturunan Turki. Mereka ada yang Arab, bahkan ada yang Romawi. Tidak penting, suku, ras itu tidak penting dalam Daulah Utsmaniyah itu. Ada peraturan sedikit berbeda berdasarkan pada agamanya. Anda Muslim dan tidak Muslim. Kalau Muslim mengikut undang-undang Islam, kalau Anda bukan Muslim menganut undang-undang agama Anda. Makanya ada pengadilan untuk orang Ahlul Kitab, Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Itu ada sendiri. Sekolah-sekolah pun juga ada. Nah, makanya rasisme dan rasa nasionalisme itu tidak ada tempat, aneh, asing, ya, dalam struktur masyarakat Osmanlı itu. Dan bahasa Turki tidak dipaksakan menjadi bahasa komunitas. Komunitas Arab berbahasa Arab, ya. Terus komunitas Armenia berbahasa dengan bahasanya mereka sendiri, bahasa Latin, ya. Ada Kurdi dengan bahasanya dan seterusnya. Jadi ada banyak bahasa yang dipakai. Tetapi ya harus diakui bahwasanya bahasa Arab adalah digunakan menjadi bahasa pengantar dalam institusi pendidikan. Sultan Al-Fatih itu sangat fasih sekali dalam berbahasa Arab. Dia belajar tentang bahasa Arab dan bahasa Latin juga dia menguasai, termasuk bahasa Persia dan lain sebagainya. Nah, bahasa Persia digunakan sebagai bahasa pengadilan. Di pengadilan persidangan itu bahasa Persia banyak digunakan. Agamanya mayoritas jelas 58%-nya Muslim. Ortodok 38%, ya, Katolik 2,5%, Yahudi 0,48%. Ini contohnya ya dalam diagramnya seperti ini. Jadi pemeluk agama-agama di luar Islam mempunyai pengadilan dan sekolah sendiri menurut keyakinan agama mereka. Daulah Utsmaniyah ini dengan kondisinya seperti ini jelas tidak diragukan lagi perannya dalam melindungi negara-negara Muslim dan negara-negara non-Muslim yang perlindungannya itu membentang dari Indonesia sampai Spanyol dan Crimea, dari Crimea sampai ke Yaman,
mereka selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan membawanya ke tanah yang ditaklukkan. Jadi bukan seperti negara-negara kolonial ketika menaklukkan Indonesia, misalnya Belanda itu akan menghancurkan SDM manusia-manusianya supaya tetap mudah dijajah, tidak dikasih pendidikan, terus sumber daya alamnya disedot, terus dibawa ke negaranya. Ini berbeda dengan Daulah Utsmaniyah. Nanti kita bisa melihat contohnya, salah satu contohnya yang peninggalannya masih ada, termasuk di Cyprus, di Ciprus itu. Nah, ini tentang agama penduduk Turki, tadi kita bahas dengan singkat ya. Jadi bagaimana kemajemukan baik dalam ras maupun dalam agama di seluruh penduduk Turki. Namun demikian ini betul-betul era baru sejak zaman pertengahan. Dan ketika misalnya nanti Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, di situ abad pertengahan berakhir, karena disinilah peta dunia juga berubah, terus kemudian perilaku penduduk atau masyarakat pun berubah, ya tidak seberingas abad-abad pertengahan. Itu ditandai dengan bagaimana Sultan Al-Fatih melakukan perubahan. Makanya katakan bahwasanya kalau umat Islam mundur, maka yang rugi bukan hanya umat Islam saja, tapi dunia yang akan rugi. Sebab apa? Sebab mereka akan kehilangan contoh bagaimana menjadi manusia yang baik. Ini contoh jumlah penduduk di beberapa kota. Ini bukan semua wilayah Utsmani ya. Ada Aleppo, ada Syam. Syam itu meliputi Syria, Lebanon, Yordan, Palestina, atau Masyriqul Arab ya. Istanbul 500.000 ya. Kemudian ada Aleppo 45.000 dan seterusnya. Ini sampai ada kota Uskup Sofia yang merupakan ibu kota Bulgaria saat ini. Ya, kita bisa lihat ini semuanya dulu masuk dalam istilah sanjak ya, sanjak. Iyalet itu semacam gubernuran lah, Pemda wil 1. Nah, sebagai negara superpower selama 3 abad yang wilayahnya membentang di 3 benua, kekuatan Utsmani sebenarnya hanya bermula dari 400 tenda. Di akhir pemerintahan Utsman bin Ertuğrul, wilayah Utsmani itu kira-kira lebih sedikit dari negara Qatar sekarang ini. Ini contoh ya, di Cyprus, di Nikosia, gedung administrasi wakaf di Turki Utsmani yang masih ada sampai sekarang ya. Ini fotonya. Jadi gedung wakaf itu mengelola wakaf-wakaf Utsmani, baik sultan-sultan atau masyarakatnya. Ini berfungsi mana wakaf-wakaf itu tetap beroperasi hingga selama mungkin. Nah, negara Cyprus itu dulunya adalah negara yang gersang, kesulitan air, makanya di antara wakaf yang sangat bermanfaat di sana itu membuat jalur air, saluran air panjang sekali. Ini contoh bagaimana sultan-sultan itu dipersiapkan ya, berilmu dulu sebelum memimpin dan tetap ilmu ya ketika memimpin gitu. Baik. Kita lihat contoh Abdul Majid yang berkuasa hingga tahun 1861. Ini Kutubhane, perpustakaan pribadinya. Ada lagi Mahmud I di Hagia Sophia, Masjid Hagia Sophia itu ada itu perpustakaan dan juga
perpustakaan pribadi Sultan-Sultan. Ya, ini di Sultan Ahmed ketiga, Sultan Ahmed III itu yang memerintah sampai 1730, dan di masa ini perpustakaan mencapai masa keemasannya, masa puncaknya. Jadi Sultan saja rajin membaca, lagi masyarakatnya. Jadi percontohan gitu loh. Nah, kalau kita yang Sultan aja tidak, masa kita tidak membaca gitu. Ini catatan pribadi Sultan Al-Fatih ketika dia belajar, masih belia, ya, kepada yang dibimbing langsung oleh para ulama. Ini catatan bahasa Persia, bahasa Latin atau Greek, itu saya kurang tahu pasti itu tulisannya seperti itu. Tulisan Arab, ya. Seni menggambar, Sultan juga berlatih, ya. Tata kelola negara juga berlatih. Nah, beliau itu belajar kepada banyak ulama, ya. Termasuk yang paling terkenal adalah Syamsuddin, belajar geometri, belajar seni, belajar macam-macam bidang keilmuan, termasuk 6 bahasa beliau kuasai. Nah, pada dasarnya pemerintahan Devleti itu menjadikan Islam sebagai identitas kesultanannya, pemerintahannya, dan Sultan Utsmani, ya, ini harus menjalankan pemerintahan berpandukan Quran dan hadis dalam membuat undang-undang dan semua kebijakannya. Terus yang kedua, dasar yang kedua adalah adat istiadat masyarakat Turki yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ajaran Islam. Nah, makanya Sultan Al-Fatih itu mengatakan hadhihi qawaninu abi wajadi. Ini beliau tulis kalau tidak salah di Nameh itu. Kanun Nameh. Akror tua, ini adalah undang-undang ayahku, bapakku, dan kakekku. Saya menetapkannya, ya, fal yakmal rubama auladuna naslan ba'da naslin, maka generasi setelah saya, ya, dari generasi ke generasi harus melaksanakannya. Di antara referensi dasar bagi pembuatan undang-undang dan bentuk pemerintahannya itu adalah kitab Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Mawardi, dan kitab Kharraj pajak, ya, Abu Yusuf. Nah, kita lihat lagi tentang struktur pemerintahannya. Sultan jelas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, terus wakilnya, ya, di bawahnya itu adalah Sadrazam atau Sodrul A'dham, semacam Perdana Menteri. Dialah yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan Sultan, ya, untuk disampaikan ke pemerintahan-pemerintahan di bawahnya, menteri-menteri dan seterusnya. Terus ada juga menteri, yaitu pengertian di zaman Osmanlı itu wazir adalah man who shoulders responsibility and undertakes the burden of people. Jadi orang yang betul-betul bertanggung jawab memikul beban masyarakat, menyelesaikan, menjadi solusi bagi masalah-masalah, bukan bagian dari masalah itu sendiri. Nah, ini jumlah-jumlah menteri dari masa Orhan, ya, 1 menteri, ya, di masa Murad 1, 2 orang, masa Bayazid ini Sultan keempat. Kemudian di masa Sultan ke-10 Sulaiman Al-Qanuni itu 10 orang. Bayazid 10 orang, di masa Al-Qanuni itu 23. Ada juga nanti Qajaskar, Qadil Askar. Qadil Askar itu semacam itu kadi. Kadi itu pemimpin atau qadi yang dalam pengadilan itu, ya. Pemimpin mahkamah, dalam mahkamah. Khususnya dalam militer. Dia memutuskan
perang atau tidak. Jadi masalah jihad dan seterusnya ini Qadi al-Askar. Biasanya Qadi Askar itu juga dijabat oleh Syekhul Islam. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ada dua wilayah Rumeli, itu yang wilayah Eropa, terus kemudian Anatolia, wilayah Asia, wilayah Afrika. Nah, itu Qadi Askar bagian Anatolia atau Anadolu. Juga ada semacam Defterdar dan Bas Defterdar. Itu semacam Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan. Syaratnya harus amanah, husnul khuluq, hemat, ya, tidak boleh boros. Dia juga ditugaskan untuk mencari income untuk Daulah Utsmaniyah. Dia digaji tinggi agar tidak mudah disuap. Ada juga Neshanji. Neshanji ini seperti Mensesnek, terus Sanjak Bey, gubernur-gubernur itu. Nah, di mana kedudukan Syekhul Islam? Syekhul Islam ini tidak di bawah sultan. Dia memang diangkat secara administrasi oleh sultan, ya. Dia juga bisa diganti oleh sultan, tetapi sultan, ya, tidak bisa memecat, tidak bisa menolak fatwa Syekhul Islam. Jadi di sini sebenarnya Syekhul Islam itu mirip-mirip, ya, sejajar dengan Perdana Menteri, Sadrazam, tetapi dia masih lebih tinggi lagi karena fatwa-fatwa Syekhul Islam itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditolak apalagi oleh Syekhul Islam. Bahkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Tiga Benua itu pernah mendapatkan penolakan dari Syekhul Islam, Abu Su'ud, ya, dan dia juga pernah ditolak kesaksiannya. Bahkan putranya pun, ya, dihukum mati atas fatwa Syekhul Islam. Itu Syahzade Mahmud kalau nggak salah. Jadi ini tugas-tugas Syekhul Islam bisa dilihat, ya. Dia kemudian juga bisa menolak firman sultan. Firman itu semacam dekret sultan, seperti yang pernah dilakukan oleh Syekhul Islam Abu Su'ud, la yasihu amrun li sultan la yukirruhu syar'u. Jelas, berani, tegas. Maka disinilah dengan kekuatan dan istiqomah Syekhul Islam itu Daulah Utsmaniyah mencapai puncak keemasannya di masa Sultan Sulaiman. Syekhul Islam bisa menghakimi Sultan dan mencopot jabatannya, tapi Sultan tidak bisa menghakimi Syekhul Islam. Apa ada Sultan yang dicopot oleh Syekhul Islam? Ada, semacam sekitar 3 atau 4, ya, Sultan yang dicopot oleh Syekhul Islam. Kita bisa melihat di masa Orhan, Sultan kedua Osmanlı itu tidak ada dari penduduk Osmanlı itu yang menjadi mustahik zakat. Ini satu hal yang sangat luar biasa tentunya, ya. Ini bisa kita lihat di panorama 1453 tentang kondisi penaklukan Konstantinopel. Meriam-meriam masih ada, meriam-meriam Al-Fatih. Ini cannonball-nya besar-besar seperti itu. Ya. Sultan tidak mempunyai kekuasaan dalam hukum syariah, ya, atau hukum perundang-undangan. Sultan bisa dipecat oleh mahkamah yang dipimpin oleh Syekhul Islam. Misalnya Sultan Abdul Aziz, Sultan Murad, terus Sultan Murad yang 1876 itu, ya. Dan Sultan Abdul Hamid II 1909. Nah, ini di luar apakah mereka ini baik, ada waktu 5 menit lagi, ya. Saya akan percepat, jadi tidak semuanya kita sampaikan. Makanya ketika kejatuhan Daulah Utsmaniyah itu karena rusaknya ulama. Ini mereka bersekongkol, ya, dengan kekuatan yang lain termasuk Jenisari dan seterusnya itu mencopot
Sultan Abdul Hamid II, sultan yang sangat brilian meskipun di masa-masa asrut tawakuf, kemunduran ya, stagnan dan mundur waktu itu. Tapi di masa ini Sultan Abdul Hamid masih membuat jalur kereta api ya, sampai ke Mekah. Para putra Sulaiman dihukum mati dan anak-anak sultan tidak ada yang menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan selain putra mahkota. Terlebih setelah Sultan Salim II. Namun sebelum Sultan Salim II, putra mahkota ditugaskan menjadi Sanjak Bey, semacam gubernur itu tadi. Baik, nanti akan saya share karena permintaan moderator ya. Ada yang meminta untuk di-share ini. Makanya saya akan percepat lagi. Ini tentang potret umum, kedudukan dan kepribadian Sultan, Panglima Militer tertinggi, ahlul ilmi wal ma'rifah, ahli perundang-undangan. Ini semuanya membutuhkan penjelasan, tapi saya kira singkatnya seperti ini ya. Negara pertama yang mencetuskan sensus penduduk untuk mengetahui kapasitas penduduknya termasuk dalam militer dan ekonomi, kekuatan diplomasi dan perdamaian, misalnya dalam Sultan Murad II, itu sangat kuat ya diplomasinya itu. Pelopor wakaf ya. Ini yang bisa kita lihat dari sultan-sultan Daulah Utsmaniyah, mereka melakukan wakaf dan mempelopori dan menjadi contoh bagi masyarakatnya. Ini toleran di saat menang perang ketika menaklukkan Istanbul. Ya. Ini contoh ya bagaimana luar biasanya Sultan Al-Fatih, ya, tentara musuh dari Kreta yang membantu Konstantin 11 mempertahankan Konstantinopel. Begitu kalah, ya, pasukan Kreta itu diminta agar tidak ditahan, tidak ditawan, tidak dipenjara, tapi silakan pulang bawa senjatanya, ya, naik ke kapalnya lagi. Ini perlakuan yang tidak umum bagi akal manusia abad pertengahan. Kok ada manusia yang bisa memaafkan begitu? Inilah contoh Sultan Al-Fatih, manusia abad modern yang penyayang dan toleran. Ya. Jadi ini bisa kita lihat ya contoh secara sekilas bagaimana patriark ortodok waktu itu ketika rukuk begitu menghormat itu digenggam tangannya oleh lengannya oleh Sultan Al-Fatih dan dibantu bangkit ya untuk itu. Nah, ini contoh-contoh toleransi bisa kita lihat dalam jaminan keselamatan yang ditulis dalam bahasa Latin ada di Golata ini. Letaknya di situ perjanjian untuk penduduk Golata. Jadi tidak boleh memperkerjakan mereka tanpa upah. Terus mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam. Gereja-gerejanya selain 17 gereja yang dialih menjadi masjid itu, dialih fungsikan menjadi masjid itu tidak boleh diganggu lagi. Selain 17 termasuk Hagia Sophia. Nah, ini terlihat sekali bahwa Sultan Al-Fatih mengizinkan pendirian gereja Protestan dan kebebasan beragama pada Raja Serbia. Makanya Raja Serbia itu lebih memilih ikut menjadi wilayah Osmanlı daripada mengikuti Raja Hungaria ketika mereka begini ya, lebih baik banyak negara-negara waktu itu dalam tanda kutip daftar ditaklukkan ya, menjadi wilayah Osmanlı. Sedangkan Raja Hungaria ingin menghancurkan semua gereja Protestan dan membangun gereja Katolik. Institusi wakaf era Osmanlı, ya, kebanyakan dokumen wakaf di era Osmanlı masih tersimpan hingga sekarang. Semua wakaf dipikirkan hingga operasionalnya. Ini termasuk Sohan Kamanin atau Sohan Seman. Ini semacam lembaga pendidikan tingkat college ya, universitas, ada di depan
di sampingnya Masjid Sultan Al-Fatih. Nah, di sini ada dalam masjid itu wasiat wakaf Sultan Al-Fatih itu. Ini ya dalam bahasa Turki diterjemahkan oleh teman saya Fajar, dan banyak sekali, termasuk juga dalam riset ini saya juga dibantu oleh Mahindra dan teman-teman mahasiswa alumni Gontor di sini juga banyak, alhamdulillah mereka semuanya membantu di sini. Ini yang seperti yang tertulis di sini adalah wakaf ya, wakaf, isi wakaf Sultan Fatih di Masjid Al-Fatih. Harus disiapkan 10 hafid Quran untuk setiap hari Jumat menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran ya, setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat. Mempersiapkan setiap hari ya, setiap sholat selesai sholat subuh 20 orang untuk membaca khotim, membaca sholawat, kalimatut tauhid, 10.000 sholawat kepada Nabi Jumat. Makanya kalau kita ke Masjid Sultan Al-Fatih ini terasa tentram sekali. Nah, ini tulisan tahun 1698, hadis yang tadi disampaikan oleh Prof. Hamid tadi, qala Nabi alaihi salatu wassalam, tatuf tahana al-Qistantiniah, dan seterusnya. Nah, saya ingin satu lagi ingin saya sampaikan terakhir. Nah, ini yang saya janjikan, akta wakaf Sultan Al-Fatih ya, tentang Turki, tentang Masjid Hagia Sophia. Akta wakaf ini kita bisa melihat aslinya seperti ini sudah difilmkan ya, manuskrip akta wakaf panjang sekali, banyak. Ini di awal-awalnya setelah tahmid dan sholawat kepada Nabi amma ba'du, luar biasa ya, kalimatnya itu sangat tinggi sekali. Fala yakhfa ala arbabil ala aklas sorry yadullani ala annas sa'adah al abadiyah al insaniyah wasyadah, dan seterusnya. Itu kita nggak habis pikir sebenarnya. Sultan dengan kekuasaannya yang luar biasa, dengan kekayaannya yang luar biasa, itu masih memikirkan sa'adah abadiyah ya. Apa itu sa'adah yang kekal, kebahagiaan, happiness, eternal happiness gitu. Kebahagiaan yang kekal. Ini singkatnya begini, terjemahannya, tidak bisa dipungkiri atau disembunyikan bahwa pemilik kecerdasan dan adab, yaitu kaum yang berilmu dan beradab, bahwa syariat yang sahih dan akal yang cerdas menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia yang abadi dan kekuasaan nafsaniyahnya yang kekal itu sesungguhnya hanya dicapai dengan mengajarkan kebenaran untuk dirinya, mengejarkan kebenaran untuk dirinya dan kebajikan untuk diamalkan. Ini kunci kebahagiaan menurut Sultan Al-Fatih ini. Dan telah ditetapkan juga dengan bukti dalam syariat yang wajib dipatuhi bahwa sedekah jariah itu termasuk bagian dari amalan-amalan kebajikan, apalagi sedekah yang bisa menopang amalan-amalan syar'i lainnya dan disempurnakan dengan ilmu-ilmu hakiki, ma'rifah ilahiyah, mengajak kepada ketaatan dan ibadah, dan seterusnya. Ini memang betul-betul Sultan yang pilih tanding ya. Berani berjihad, ilmunya luas. Terus di akhir dari manuskrip itu, di akhir-akhir itu laknat Sultan Al-Fatih untuk siapa saja yang mengutak-ngatik, mengubah fungsi Masjid Hagia Sophia ke menjadi selain masjid. Ya, di sini ya. Hadal wakaf la di sini mulai wala li ahadin minan nas qatibatan naqasa hadal wakaf wala naqduhu wala tagziruhu wala tabdiluhu wala apa lagi ini wala ta'tiluhu
faman ghayyara syai'an, dan seterusnya, barang siapa yang mengubah ini. Dan di sini yang singkatnya saja ya, wa alaihi la'natullah, maka dia akan dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dan manusia semuanya, seluruh manusia umat Islam akan melaknat orang yang mengubah fungsi Masjid Hagia Sophia itu. Khalidi fiha la yukhaffafu anhumul adab, semoga adab siksanya itu nanti tidak diringankan. Walahum yungsorun, semoga dia itu tidak ada yang menolongnya. Waman baddalahu ba'dama sami'ahu, orang yang sudah tahu tentang ini kemudian dia masih nekat mengubah Masjid Hagia Sophia itu, fa'in nama ismuhu alal ladina ibadilunahu innallaha sami'un alim. Demikian singkatnya, aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Henry Salahuddin sudah menyampaikan materinya. Saya tidak ingin mengulang lagi karena begitu banyak hal yang sudah disampaikan dan juga ingin tahu. Tapi setidaknya tadi saya catat ada 4 hal faktor utama dalam hal pengelolaan pemerintahan yang baik. Selain itu juga keadaan perekonomian yang juga sangat bagus, penguasaan ilmu pengetahuan melalui liberalisasi atau pembebasan ilmu pengetahuan melalui perpustakaan-perpustakaan umum. Ini mungkin juga mengadop dari apa yang sudah dilakukan oleh Khalifah zaman Harun al-Rashid dengan Baitul Hikmah, di mana sampai ratusan tahun sebelum dihancurkan oleh tentara Mongol ketika itu. Juga satu yang dicatat di sini adalah budaya militer. Bahkan di barat dikenal dengan the most immense military power in the world, yang sangat ditakuti. Artinya memang mencapai yang tinggi. Baik Pak Henry, ini sudah ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Kayaknya pertanyaannya 3 ini bisa saya gabung jadi 1 pertanyaan. Disampaikan oleh Ibu Khairiyah, Bu Niken, dan Bu Cindy. Pertanyaannya adalah sekularisme di Turki yang hampir 100 tahun, kira-kira dihubungkan dengan kunci-kunci kejayaan yang sudah disampaikan tadi itu, dihubungkan dengan Indonesia bagaimana ya, Tat? Tapi Bu Niken menyambungnya dengan kesuksesan Turki Utsmani mengelola wakaf. Apakah wakaf itu memang suatu kebutuhan atau mungkin beda kasusnya, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana wakaf itu menjadi kebijakan publik dan kunci kesuksesan implementasi wakaf. Kemudian disambung oleh pertanyaan dari Bu Ken bahwa rasanya kalau dibandingkan dengan Indonesia kita akan sulit mengejar ketinggalan yang disampaikan. Jangankan saat ini, dengan Malaysia pun kita mungkin sudah susah untuk mengejarnya. Tetap optimis Pak. Karena itu kira-kira apa yang harus dilakukan atau dimodifikasi untuk mengejar ketinggalan itu Indonesia. Jadi Ustadz, kira-kira melihat kondisi Turki Utsmani ketika itu dan kondisi saat ini, apa kira-kira yang perlu dilakukan dan efek dari sekularisasi yang sudah dilakukan? Mungkin pertanyaan seperti itu, mudah-mudahan jelas. Baik. Terima kasih. Saya mencatat ada ini ya, paling tidak dampak sekularisasi terhadap struktur sosial pemerintahan dan khususnya agama gitu ya, bagi masyarakat Islam saat ini, khususnya yang di Turki ya. Terus kemudian juga tentang apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari Turki Utsmani untuk membangun kembali generasi umat sebagai generasi yang pilih tanding, sehingga bisa sama-sama membangun negeri kita tercinta khususnya dan negeri yang lainnya. Yang penting manfaat hidupnya menjadi baldatun thayyibatun warubun ghufur. Baik. Dampak sekularisme sebenarnya ini sangat luar biasa kalau kita lihat di awal-awal pemerintahan
eh, pemerintahan masa Republik berdiri pada waktu itu ya. Pada waktu itu aset-aset wakaf itu banyak dijuali. Kalau sebenarnya ada dalam di sini itu pertama kali eh, rezim Kemal Pasha itu dia rezim yang bukan hanya sekuler saja, tetapi ingin menghapuskan peran Daulah Utsmaniyah. Selalu menjelek-jelekan ya sultan-sultan ya, termasuk ulama-ulama, makanya tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat lagi peran yang banyak bagi ulama-ulama pada waktu itu. Sebab apa? Sebab eh, gara-gara ulama ini ya kekuatan corak Islam itu terlalu tinggi. Makanya apa yang dilakukan ketika sekularisasi pertama kali berlangsung itu, satu ya, mereka menjual aset-aset wakaf. Aset-aset wakaf yang dijual itu banyak sekali, termasuk di sini ada reklame ya, reklame yang dipasang di koran-koran pada tahun 1935 dengan tulisan Latin ya, tulisan Arab. Osmanlı waktu itu dihapuskan, diganti dengan tulisan Latin. Jadi bukan hanya adzan saja yang diganti, tetapi tulisan Arab bahasa Turki itu, Osmanlı itu diganti dengan tulisan Latin. Tujuannya adalah untuk memutus generasi yang terdahulu, padahal manuskrip atau buku-buku pendidikan semuanya itu ditulis dalam bahasa Turki dengan menggunakan ejaan Arab. Jadi ketika begitu diganti dengan aksara Latin, umat Islam pada waktu itu seperti bodoh semalam itu, khususnya orang-orang pondok itu menjadi bodoh dalam waktu satu malam saja. Mereka tolah-toleh semuanya ya. Masyarakat Turki pada umumnya, khususnya lagi adalah orang-orang yang belum pernah belajar tulisan Latin, itu menjadi bodoh satu hari. Karena semuanya diganti, semuanya diganti dengan aksara Latin. Makanya reklame koran tahun 1935 itu menjelaskan Madrese depan Cemberlitas, ruang penunjuk waktu atau Muwakit Hanese, Yeni Jami, perumahan, Jade atau jalan raya, Sokap, gang-gang jalan kecil itu, tanah masjid di Kirmasti, tanah rumah sakit, pondok-pondok sufi atau TK, ini dijual semuanya. Jadi Cemberlitas, daerah yang sebelum Sultan Ahmed itu banyak sekali tanah wakaf yang dijuali. Terus proses penjualannya sangat dipermudah. Nah, selain dari aset-aset wakaf yang diiklankan ya dalam reklame koran ini, edisi tersebut, masih banyak lagi yang akan ditawarkan. Makanya 90% tanah-tanah aset-aset di Istanbul itu adalah sebenarnya aset wakaf. Yang dijual itu sekitar 200 sampai 300 ribu aset wakaf. Itu pertama. Bukan hanya aset wakafnya saja, hak kebebasan untuk umat Islam sangat dipersempit, sementara yang non-muslim dikasih kelonggaran yang luar biasa. Nah, luar biasanya apa? Termasuk dagang khamr, minuman keras, itu bebas sekali pada waktu itu di era rezim Kemal itu. Terus kemudian juga ada menjual babi juga jelas, jual beli mushaf. Jadi orang jual mushaf itu dilarang. Songkok Turki Osmanlı juga dilarang. Tasbih juga dilarang. Itu banyak sekali yang larangannya. Termasuk dalam perjanjian Lausanne itu ada klausul yang menjelaskan ya Hagia Sophia harus diganti menjadi museum. Ya, termasuk sebenarnya inginnya diganti menjadi gereja lagi, tapi belum terlaksana itu. Baik.
Nah, kemudian apa sebenarnya yang kita ambil pelajaran hikmah dari sejarah Turki Utsmani yang sangat panjang? Kita ingin menciptakan Al-Fatih baru, baik generasi Al-Fatih di bidang IT, di bidang ekonomi, di bidang akmil. Jadi apapun profesinya, apapun latar pendidikannya, dia mempunyai jiwa Al-Fatih. Dia bermanfaat bagi umat, ya. Kalau dia belajar IT, ya, belajar desain komputer itu, ya, bisa buat kartun yang membumikan ajaran Islam dengan cara yang baik. Kita bisa berdakwah dengan jalan apapun, ya. Masalah ekonomi, orang yang sarjana ekonomi paling tidak begitu lulus, tujuannya apa? Dia bisa mengimplementasikan, mengamalkan rukun Islam yang ketiga, ya. Ketiga atau keempat itu zakat, ya. Rukun Islam, syahadat, sholat, kemudian zakat. Zakat itu Pak Susilo kan bukan menerima zakat. Rukun Islam itu kan, zakat itu kan membayar zakat, kita zakat. Jadi bukan menerima. Jadi jangan bangga kalau kita alhamdulillah dapat zakat gitu. Karena targetnya apa? Targetnya membayar zakat. Ya nggak usah banyak-banyak lah. Di awal-awal 5 juta nggak apa-apa. Nanti alhamdulillah kan lebih, mudah-mudahan zakat kita bisa sampai 100 juta kan. Begitu Pak Susilo, ya. Ya, kalau zakatnya 100 juta berarti hartanya itu berapa? Kan 2,5%-nya itu 100 juta. Jadi jangan, wah kebanyakan tuh. Itu cara berpikirnya tidak ini, cara berpikir orang pelit gitu. Kalau zakat kita 5 juta, berarti harta kita sekitar 200 juta. Kalau 5 juta dolar berarti 200 juta dolar kan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Semakin banyak, nah, lulusan sarjana ekonomi itu begitu lulus setelah 5 tahun, paling tidak dia zakatnya sudah 5 juta. Jangan sampai misalnya hanya pintar ngitung orang saja, accounting zakat orang lain, tapi tidak bisa dia menjadi mandiri dalam ekonominya, malah hidupnya ekonomis. Ya memang namanya rezeki itu tidak ada hubungannya dengan fakultas yang dipilih, kan begitu. Dan seterusnya itu diantaranya yang bisa kita ambil dari sejarah Daulah Utsmaniyah. Dan yang lebih penting lagi, kita harus menyiapkan generasi kita, karena tantangannya lebih kompleks lagi. Dakwah memang semakin marak, tetapi setannya juga semakin banyak. Jadi tantangan dakwah juga semakin kompleks, makanya harus cerdas. Nah sekarang ini ya tidak bisa frontalan. Kita tiru Presiden Turki sekarang ini, itu dia mengatakan tidak menolak sekularisme secara frontal harus diubah lagi, nanti chaos itu negara itu. Tidak bisa seperti itu. Dia mengatakan dalam pembukaan Hagia Sophia itu, Al-Fatih adalah kakek kami. Terus tapi bapak kami adalah Kemal Pasha Atatürk. Jadi tidak diinikan, jadi melegakan semua orang. Jadi biar tidak chaos. Tapi hal yang terpenting, ya, yang dilakukan oleh salah satunya itu dalam masalah pendidikan itu menghidupkan Imam Khatib School, juga pesantren-pesantren, ya, yang ingin di highlight, yang ingin oleh Erdogan itu adalah menyelamatkan generasi-generasi yang masih kecil-kecil ini, ya. Kalau generasi-generasi yang sudah tua, yang sudah 30-an tahun ke atas, itu ya sudahlah, itu susah untuk dibenahi. Yang masih tumbuh kembang ini yang dibentuk, ya. Karena pada era-era sebelumnya itu kan tidak boleh, pendidikan Islam itu sangat dipersempit, ya, ruang geraknya. Makanya ketika saya ke masjid gitu, ya, di kota-kota besar, ya, bukan kota-kota kecil, ya, bukan daerah-daerah pelosok, ya, kota-kota besar itu orang pada ini anak muda matinya masih lama kok sudah ke masjid.
Karena umumnya yang ke masjid itu orang-orang tua, Pak Susilo. Jadi banyak sekali, makanya jadi aneh. Nah, ya. Dan tapi alhamdulillah ya sekarang udah mulai terus ya. Jadi ibaratnya Islam itu baru buka lagi di Turki dengan Insya Allah. kebijakannya. Baik, singkatnya seperti itu. Terima kasih Pak Henry. Sekaligus tadi mengenai pengembangan sumber daya manusia menjawab pertanyaan dari Pak Rifki Adho yang menanyakan bagaimana SDM. Rupanya sudah ada jawaban di alinea terakhir dari Ustadz Henry. Mudah-mudahan sudah menjawab bahwa membenahi dari yang tumbuh kembang ini yang memang menjadi penting. Pak Henry, ini ada banyak sekali pertanyaan yang raise hand. Waktunya kira-kira tinggal 10 menit. Ini materinya menarik dan saya yakin siapapun yang menjadi moderator saat ini menjadi deg-degan karena inilah salah satu kesulitan moderator, tidak mampu untuk semua pertanyaan menyampaikannya ke yang pemateri. Saya akan berikan pertanyaan yang langsung ke Pak Ruri Novrian dan Pak Bidin. Mudah-mudahan dua pertanyaan ini langsung ditanyakan saja secara singkat Pak Ruri dan Pak Bidin, terus nanti dijawab sama Ustadz Henry. Kalau masih ada waktu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Hadi dan Pak Abdul Basit. Karena waktu maghrib di sini kira-kira kurang 15 menit lagi. Silahkan Pak Ruri dan Pak Bidin, mungkin Pak Ruri dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry, Pak Susilo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Henry. Saya nggak ketemu kemarin dengan Pak Susilo sekitar 2 tahun yang lalu, Pak. Pertanyaan saya singkat, Pak. Dari penjelasan Bapak, memang Utsmani dari awal menekankan tentang negara itu didirikan atas dasar-dasar Islam. Saya rasa itu sama juga dengan Andalusia. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dua khilafah yang masyhur ini jatuh? Apakah mulai ada hal-hal yang tidak diikutin oleh mungkin pejabatnya atau rakyatnya juga? Karena kita tahu di Al-Quran bilang bahwa kalau Allah bilang bahwa kalau misalnya kamu tidak bisa membawa agamaku, maka akan aku tampilkan kaum yang baru yang bisa membawa agama. Demikian Pak. Terima kasih Pak Susilo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Bidin saja, itu dirangkum pertanyaannya biar nanti dijawab sekaligus. Silakan Pak Bidin. Oke, menarik ya bahasannya. Pertanyaannya sebenarnya gini, Pak Henry kan sekarang ada di Turki ya, dengan lagi penelitian. Kira-kira bagaimana respon daripada negara rakyat Turki sendiri terhadap cita-cita daripada Erdogan, kelihatannya ingin mengembalikan kembali budaya Islam di Turki. Apakah memang disambut baik atau banyak juga yang menentangnya gitu? Ya. Terus kedua kan kejatuhan Turki Utsmani ini membawa dampak terjajahnya negara-negara Islam di dunia ketiga termasuk Indonesia ya, karena tidak ada bosnya, tidak ada ininya, sehingga orang-orang Eropa berani menjajah negara-negara Arab termasuk juga ke Indonesia, ke India ya, seperti itu. Nah ini kira-kira kejatuhan daripada Turki Utsmani ini apakah ada campur tangan Eropa, kira-kira begitu ya, sehingga si Kemal Atatürk itu merupakan suatu spionasenya lah. Mungkin gitu aja pertanyaannya. Silakan Pak Henry, langsung saja. Oke, baik. Saya nulis sedikit agar tidak lupa ya. Yang ditanyakan oleh Bapak Ruri sama Pak Bidin, ini pertanyaannya susah-susah kayak ujian disertasi. Baik.
Sebab jatuhnya Daulah Utsmaniyah itu juga disinggung tadi oleh Pak Bidin, dan daulah-daulah yang lain itu betul, sebenarnya ada jelas ya, sudah dibantu tadi dengan ayat akan diganti dengan kaum yang lain. Sebenarnya pada fungsi ulama ya, fungsi ulama di Daulah Turki itu Utsmani itu sangat tinggi sekali, sesuai dengan GBHN yang menjadi wasiat Utsman bin Ertugrul kepada anaknya Orhan. Hormati ulama, muliakan ulama, dimanapun kamu berada, cari ulama, tanya kepada mereka kalau membuat kebijakan, dan seterusnya. Nah, saking dimuliakannya itu, ya, kadang-kadang kebablasan juga, tanda kutip, ya, anak-anak itu memiliki status sosial yang sangat tinggi. Itu anak ulama. Padahal ulama itu tidak diwariskan secara biologis. Betul kan, Pak ya? Ya. Bisa jadi bapaknya ulama, kalau anaknya tidak belajar, ya jadi juhala. Orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Tidak ada keistimewaan lagi. Tapi sudah keberatan nyandang nama bapaknya yang ulama itu, anaknya masih dihormati. Dan bukan hanya dihormati, kalau dia menjabat kodi di wilayah-wilayah itu, dia kan tidak berpikir ya, karena dia punya keilmuan, nanti diajak kerjasama dengan Sanjak Bey, gubernur-gubernur yang pragmatis itu, sehingga mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan. Maka pertama kali itu sebabnya majunya Daulah Utsmani dan daulah-daulah yang lain itu karena sultannya itu wawasan peradaban, dia patuh kepada ulama, dan dia juga mempunyai keilmuan yang keagamaan yang tinggi, sehingga dia takut pada Allah. Makanya kita lihat kalau kan saya kira Qatar, Istanbul kan sering ya, pastinya sudah mungkin Pak Susilo aja sudah 3 kali atau berapa sudah stempel Turkinya itu kan berkali-kali gitu ya. Kalau masuk Topkapı Saraya itu kan langsung dihidangkan dengan kaligrafi ya, yang melekat untuk mengingatkan sultan pribadi dan pejabat-pejabat di bawahnya dan orang-orang yang masuk ke istana. Itu loh, as-sultan dzillullahi fil ardi, bahwasanya sultan itu adalah bayang-bayang Allah di bumi, yakwi ilaihi kullu madlum. Ya, orang-orang yang didolimi, orang-orang yang lemah itu berlindung di bawah kekuasaan sultan itu. Jadi setiap keluar masuk, terus apalagi di dalamnya, sebenarnya ada banyak gambar-gambar presentasi dalam ini, memang tidak bisa satu kali gitu, Pak. Ada banyak contoh-contohnya gitu ya. Bagaimana kaligrafi yang diabadikan ya di ruang-ruang Topkapı Saraya itu mengingatkan sultan bahwasanya kekuasaan, kamu menjabat kekuasaan itu jangan mentang-mentang kan gitu. Termasuk untuk rajin wakaf. Kalau kita sering dalam khususnya di bulan Ramadan itu kan banyak proposal ya. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila. Orang yang berwakaf, bersedekah itu dibalas dengan 100 kali lipat itu. Ini kaligrafi ini, ayat ini dipampangkan dalam istana itu, dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Nah, ayat-ayat yang banyak kita jumpai di proposal, mohon maaf ya, ini justru ditampilkan, diabadikan di ruang kesultanan, orang yang memiliki puncak kekuasaan yang sangat besar dan mempunyai harta yang sangat banyak. Untuk apa? Mengingatkan dirinya. Ini luar biasa. Mau nggak kalau misalnya kita menulis ayat yang kita belum bisa melakukannya, atau ayat itu condemn atau mengingatkan hal-hal yang kebiasaan buruk kita, mau nggak kita pasang di kamar-kamar kita? Itu kan berat, dan itu dipasang oleh sultan itu.
Ini kan luar biasa. Jadi makanya ketika ulama dipatuhi dengan segala itunya ya, ketika ulamanya konsisten, makanya hukum berjalan dengan baik. Dan baliknya ketika ulama itu sudah pragmatis, makanya rusaknya dunia karena rusaknya ulama tadi. Dia sudah rusaknya negara karena rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama karena hubud dunia, cinta dunia. Dan yang kedua, sebab yang kedua karena mereka tidak bisa mengantisipasi perubahan zaman. Ya sudah merasa dininabubukanlah dengan kejayaan-kejayaan. Itu makanya ada kehancuran, ungkapannya ini saya kira tepat sekali ya. Kehancuran, keruntuhan Daulah Utsmaniyah sebagaimana daulah-daulah Islam yang lain itu tidak terjadi dalam 1 hari atau 1 minggu atau 1 tahun. Tetapi ada masa-masa berhenti ya, masa-masa mundur, jadi melewati masa stagnan dulu. Dan itu kalau Utsmaniyah sejak abad ke-18 itu sudah stagnan gitu. Jadi selama 100 menuju keruntuhannya itu sekitar 100 tahun juga, bukan langsung. Makanya itu yang perlu kita ini kan hati-hati gitu ya. Termasuk jadi bukan satu sebab aja, bukan karena ibunya Sultan yang ikut campur tangan dalam membuat itu kebijakan, bukan karena istri Sultan saja, bukan karena Yenisari itu pasukan khusus Turki Utsmani, bukan hanya itu saja, tapi banyak, kompleks sekali. Nah itu singkatnya seperti itu. Nah respon masyarakat pada agenda Erdogan ini bisa kita lihat respon pemilu itu keberhasilan Erdogan dalam ekonominya, politiknya, terus pembangunan Turki ini masih dipercaya sehingga dia secara umum masih menang dalam pemilu meskipun di Istanbul itu kalah. Di Istanbul itu İmamoğlu itu bukan dari partai keadilan itu, partainya Ertuğrul. Di Istanbul kalah. Nah, penjajahan setelah Utsmani runtuh ini memang mereka sebelum runtuh itu kan ingin terus ya, tapi selalu diganggu. Makanya hubungan kuat sejak Sultan Sulaiman, bantuan Turki Utsmani untuk Aceh itu konkret sekali. 2 armada laut, kapal besar berisi persenjataan untuk mengusir Portugis. Kesultanan Aceh itu terbukti, itu ada dokumentasinya namanya. Jadi hubungannya dengan Nusantara kuat sekali. Nah, kemudian ketika runtuh, betul tadi ada banyak penjajahan, mulai tidak terhadang lagi. Kemudian apakah ada campur tangan Eropa, Yahudi dan seterusnya? Ada. Turki muda itu diciptakan ya dibina dari luar ya, dari negara-negara Eropa. Jadi bagaimana, apakah Sultan tidak tahu, termasuk Sultan Abdul Hamid sejak tahun 1909 itu tahu ada pemberontakan dan seterusnya, dan beliau mengatakan, saya bukannya tidak mampu untuk menumpas pemberontak itu, tapi saya tidak bisa melakukan pembunuhan terhadap rakyat saya sendiri, apalagi dia beragama Islam. Saya tidak bisa membunuh orang-orang Muslim gara-gara masalah yang sepele. Saya, kalau tuntutannya saya dilaksanakan diganti sultan yang lain, silahkan. Itu kurang lebih perkataan Sultan Abdul Hamid II. Pak Hendri, punya habis. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya jika sangat kurang, ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah nanti slide-nya akan saya sampaikan ke Pak Susilo dan nanti bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri, terima kasih. Saya mohon maaf kepada para yang sudah raise hand untuk bertanya atau juga yang sudah menanyakan lewat Q&A. Beberapa sudah saya catat bersama Mas Handoko, nanti saya sampaikan secara terpisah ke Pak Hendri.
untuk disampaikan jawabannya secara singkat ke Pak Henry. Mudah-mudahan nanti ada waktu Pak Henry untuk membalasnya, dan saya akan sampaikan sejauh yang saya bisa untuk menyampaikannya lewat jalur media sosial dan lain-lain. Saya hanya ingin menutup saja tadi dengan sejarah yang sudah kita pelajari. Kembali lagi Pak Henry juga menyebut Erdogan salah ke Ertugrul. Nah, jadi memang jelas prinsip mereka dari awal. Kalau kita ingat kenapa Ertugrul itu disukai sama Sultan Alauddin Al-Qaqubat ketika membantu dengan 400 orang dari 100 keluarga itu, adalah untuk protect the oppressed dan to find the truth. Even to find the truth, I will destroy the whole world, katanya. Untuk menemukan kebenaran dan keadilan, saya tidak peduli, saya akan guncang dunia. Seperti itu kita kira, dan selalu berpihak kepada yang tertindas. Itu jelas dari awal sampai sekarang, itu masih dituliskan dalam sejarah mereka, dan anak-anak mereka kenal semuanya. Untuk itu tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada yang hadir. Kita kasih aplaus semuanya yang sudah sampai dengan detik ini. Acara bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih semuanya yang sudah membantu keberhasilan acara sore hari ini. Saya akan kutip beberapa hal untuk doa kita semuanya. May the sun not burn you, may you not get cold, may your feet not touch the stone, may you go like water and return to you like water. Jadi begitulah doa-doa kita semuanya, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Jika dengan sejarah, dunia tidak akan pernah berubah kecuali dengan sejarah. Pergolakan yang kita alami sekarang dan yang akan datang tidak akan pernah tuntas. Karena itu kita perlu kembali menengok sejarah. Jika dengan sejarah ingin agar kita tidak mengulangi kesalahan, dan ingin mengambil pelajaran untuk masa kini dan juga masa yang akan datang, untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan cerah. Jika dengan sejarah, tradisi setiap bangsa adalah modal dan warisan abadi untuk kemajuan dan peradaban yang akan dicapainya, maka kita sebagai bangsa Indonesia jangan lupa juga dengan sejarah. Mari kita belajar sejarah untuk kedepannya dan untuk masa depan kita dan anak-anak kita semuanya. Mohon maaf kalau ada yang salah, itu kesalahan dari saya. Dan untuk singkatnya kita akhiri pertemuan ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqoli hada, mohon maaf kalau ada yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.